karena emang bekerja jadi ini anak gak keurus itu. Kebutuhan anak juga makin banyak, jadi harus benar-benar survive. Hai Pan People, balik lagi di Hierarki seputar kehidupan karyawan korporasi. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan pastinya bakal obrolan kali ini relate banget buat teman-teman Pan People yang sudah berkeluarga dan bekerja. Nah, sebelum bincang-bincang, kenalin gue Jerry yang akan nemenin kita ngobrol-ngobrol seru di hari ini. Dan kali ini gue udah bareng Bawin. Halo Bawin. Hai, nama gue Widi. Gue salah satu karyawan startup di Jakarta sebagai customer service. I see. Mbak Wi, kalau misalkan sebagai customer service itu kerjanya ngapain aja sih? Memberikan pelayanan terhadap produk dan jasa, terus memberikan solusi terhadap keluhan nasabah. Berarti emang benar solutif banget ya seorang Benar customer banget. service itu. Iya. Nah, ngomongin nih obrolan hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar karir Mbak Win sama teman-teman Fun People. Nah, berhubung Mbak Win ini seorang karir mam juga ya. Nah, kita langsung aja nih Mbak Win tanya-tanya seputar kehidupan karir mam atau untuk Mbak Win itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan untuk Mbak Win ini, untuk saat ini gimana sih rasanya bekerja gitu? Terus sekaligus jadi ibu rumah tangga. Pertama ada senangnya, ada juga capeknya. Ya. Karena kan harus ngurus kerjaan, keluarga sama anak kan. Ya. Jadi kita bawa enjoy aja gitu kan. Okay. Terus juga kebutuhan anak juga makin banyak, jadi harus benar-benar survive dan dibawa enjoy untuk kerja. I see. Gitu. Begitu ya, tergantung balik lagi ke bawaannya aja ya. Benar. Dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Iya. Terus emang apa sih yang memang melatar belakangi Mbak Win ini memilih untuk jadi seorang karir mam gitu? Terus pernah gak sih kepikiran kayak pengen fokus urus anak dan suami aja deh gitu, jadi ibu rumah tangga seutuhnya? Ya yang tadi dia dibilang karena udah Apa? banyak kebutuhan anak kan, jadi harus benar-benar survive, terus juga biar tetap jaga-jaga juga nih, biar kondisi keuangan tetap stabil, jadi harus saling bantu dalam keuangan. Iya. Gitu. Jadi emang jadi seorang partner ya kalau misalnya namanya udah berumah tangga itu Bener. partner, bukan memang kalau seorang RT ya yang cuma bantu di rumah, tapi memang bisa support secara finansial juga bareng suami. Bener banget. Iya. Terus sejauh ini dari kerjaan ada gak sih kayak hal yang mempengaruhi ke kehidupan rumah tangga Mbak Wid itu sendiri? Apa mungkin apa sih yang mungkin ngefek gitu karena Mbak emang bekerja jadi ini anak gak keurus gitu, atau misalkan anak lagi sakit nih mau gak mau jadi ngaruh juga ke kerjaan, gimana? Karena kan pertama kita pilihannya udah bekerja ya. Jadi secara profesional aja. Jadi pagi sampai sore itu kita fokus dalam kerjaan. Selanjutnya ya kita fokus sama keluarga. Gitu. Mungkin dimaksimalin aja sih waktunya ya. Aja. I Manajemen waktunya aja yang benar-benar harus baik. Berarti mentalnya lebih kuat dong? Kuat dong, harus. Karena kan masih muda nih ya, harus punya semangat yang tinggi. Iya. Apalagi buat teman-teman Fun People ya yang mau punya rencana buat menikah. Terus sambil mengejar karir gitu, fokus. Memang harus dikuatkan mentalnya juga. Jangan cuma hanya inginnya aja, tapi mentalnya juga memang harus make sure. Ya. Terus misalkan Mbak Wid nih, gimana sih caranya kalau misalkan Mbak Wid ini kan tadi udah ngobrol banget nih untuk manage waktunya udah smart banget nih. Nyeimbanginya gimana sih? Itu antara memang kerjaan, terus juga keperluan rumah gitu ya, urusan rumah. Gimana sih cara emang Mbak Wid ini bisa bikin balance gitu? Udah ada catatan nih cara ngatur-ngaturnya itu. Sabtu dan Minggu kita udah belanja kebutuhan anak. Jadi malamnya itu sebelum kita berangkat sekolah itu berangkat kerja itu udah nyiapin semuanya dari keperluan sekolah, bekal anak. Jadi kita udah siapin dari malam. Jadi pagi-paginya udah siap semua. Benar-benar gitu. termanage dengan sempurna. Terus kalau misalkan pernah gak sih kayak sempet kepikiran, tadi ngomongin waktu ya, waktunya padat banget. Kepikiran gak sih pengen dapat pendapatan lain gitu dari waktunya yang padat? Gimana? Kebetulan saat ini untuk tambahannya itu kita dari jualan catering sehat. Wah keren banget. Dari situ. Jadi teman-teman nih yang di kantor butuh makanan sehat, aku bantu buat nyiapin di kantor juga. Wah, gitu. Jadi emang ada lagi tambahan hype juga. Makanan catering sehat emang juga lagi hype ya sekarang. Benar. Iya. Terus emang sih namanya juga kayak tambahan-tambahan mungkin dari catering, tapi itu juga mungkin take time juga Mbak Widya. Iya, butuh waktu juga sih, tambahan waktunya lebih banyak lagi. Kalau misalkan pernah gak kayak kepikiran yang memang oke deh sampingan nih, ada sampingan penghasilan lain tapi yang memang tidak memakan waktu seperti catering kayak gitu?
Gimana? Belum mempelajari sih ya. Oh, I see. Emang kalau misalkan Mbak Wid ini untuk alokasi keuangannya, kalau misalkan untuk nabung nih, di sisi-sisi kemana? Saat ini sih untuk menabung tuh biasanya dari arisan. Karena kan arisan tuh kayak nabung terpaksa kan. Arisan, bener banget. Kedua biasanya disisihin dari rekening aja, jadi disisahin di rekening. Kayak deposito gitu gak sih? Bener. Ih tapi kan apa namanya, biasa kalau misalkan deposito bunga, terus kayak uang admin gitu. Iya bener sih. Emang sayang banget loh kalau kata aku. Sebenarnya ada juga Mbak Wid kalau misalkan kayak instrumen tabungan atau wadah tabungan yang memang bisa apa sih kayak bunganya itu lebih gede daripada deposito sih sebenarnya. Pernah sempet kayak denger gitu investasi atau saham, reksadana kayak gitu-gitu? Dikit-dikit sih pernah denger ya, cuman belum pernah mempelajari sampai dalamnya banget, belum pernah. Oh I see. Emang sih Mbak, kayaknya mungkin apa tadi kan Mbak Wi bilang namanya nabung kan, nabungan aja di bank. Sometimes kalau misalkan tabungan di bank ini nih teman-teman, itu nggak sama kalau misalkan juga ketarik buat admin lah, atau misalkan bunganya memang yang seala kadarnya ya. Salah kadarnya ya mungkin ada juga sih sekarang kebanyakan orang-orang yang emang nabung pakai reksadana ataupun investasi saham kayak gitu. Nah mungkin sebelumnya Mbak Wid pernah kepikiran belum sih kayak buat coba mulai deh gitu? Belum berani sih ya karena belum tahu benar-benar dasarnya tuh kayak gimana, dalamnya tuh kayak gimana tuh reksadana seperti apa gitu. Sejauh ini belum pernah mempelajari soal itu lebih dalam sih. Berhubung juga waktunya padat kali ya. Waktunya padat, jadi nggak ada waktu buat mempelajari hal-hal reksadana seperti itu gitu. Nah, by the way ini kalau misalkan memang kita itu waktunya padat, udah waktunya padat terus males lagi. Iya, benar banget. Kalau misalkan aku tuh pernah nemu kayak salah satu fitur di aplikasi namanya tuh Wealth Creation. Nah, dia tuh bisa baca sesuai dengan karakteristik kita. Kayak mau arah tabungannya itu buat apa, terus kayak mau arah keuangannya kemana, plannya kayak gitu, terus juga dia tuh paham resiko kita tuh seperti apa orangnya. Menarik. Iya emang sih bener, aku juga emang sempet kayak ini tuh kayak sesuai banget gitu loh sama kebutuhan. Setelah aku ulik-ulik ya kayak gitu, itu ada salah satu namanya Fantastic. Mungkin kalau misalkan mau sih Mbak Wid boleh coba di situ. Bisa sharing lagi tuh ya. Nah teman-teman, berhubung di obrolan kali ini kita tadi kan udah juga ngebahas tentang time management, work management, terus lagi kita udah ngebahas juga masalah financial management juga. Berhubung kita udah ngobrol-ngobrol seru nih, banyak banget mungkin yang bisa teman-teman Fantastic ambil. So jadi kita mau pamit untuk di episode ini. Oke, thank you teman-teman Fantastic, Mbak Wid juga. Untuk Mbak Wid juga terima kasih banyak dan have a nice day.